sesatkan dulu Rasul Lukas, Santo Lukas. Bilang, berani nggak bilang Santo Lukas penyembah berhala? Kalau masalah 3 Tuhan, ini yang saya tangkap nih Bang, nanti Abang bisa luruskan. Hubungan antara anak, Bapa, dan Roh Kudus itu memang berbeda Bang. Jadi intinya adalah Berbeda maksudnya gimana nih? kita tidak bisa menggapai Sabar, Bapa. sabar. Biar lebih eksplisit, berbedanya bagaimana? Ya ini mau saya jelaskan. Baik. Kita tidak bisa menggapai Bapa kalau tidak ada anak. Jadi, Firman bisa digapai nggak? Firman itu adalah gambaran dari Yesus Kristus itu Bang. Saya tanya, apakah hanya Bapa saja yang tidak bisa digapai? Kalau misalkan Abang tanya hanya seperti itu, berarti Bapa dan kalau misalnya untuk digapai itu dalam artian fisik gitu Bang, ya Bapa dan Roh Kudus nggak bisa digapai Bang. Tidak bisa digapai dalam arti transenden atau enggak? Saya nggak paham. Artinya tidak bisa dijangkau? Ya dalam artian fisik gitu kan. Oke, apakah hanya Bapa saja yang tidak bisa dijangkau? Dalam artian fisik, saya bilang tadi Bang, kalau kita ngomong Tritunggal, Bapa dan Roh Kudus Bang. Oke, berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus transenden juga? Ya Putra kan bagaimana kita bisa menggapai Bapa, yaitu dengan kita mengikuti perintah-perintah dari Yesus yang bisa kita lihat secara fisik gitu loh Bang. Oke, baik. Itu di situ paham. itu. Kalau Lanjut. sepahaman saya. Terus Oke, yang saya lanjut. menarik itu Bang, saya nggak tahu nih, saya butuh saya butuh penjelasan dari Abang. Apakah benar ini? Saya berharap sih ini AI ya Bang ya. Ini buatan AI. Kalau Abang pernah ngomong Nabi Musa, Nabi dan lain-lain sebagainya itu memerintahkan kita untuk menyembah patung. Itu yang saya menarik itu Bang di situ Bang. Oke, baik. Sangat menarik ya. Sekarang di mana ada di Alkitab ada mudah-mudahan ini AI Bang. Saya berharap Abang ngomong itu AI yang ditunjukkan. Bukan AI, itu asli. Saya bukan pecundang kayak Edis. Oke, siap. Silakan Bang dijelaskan coba. Oke, sekarang saya tidak menjatuhkan kamu. Apakah kamu ngerti arti dari menyembah? Menyembah itu. Contohnya seperti ikon di belakang ini. Oke. Saya cium ikon ini. Iya. Salah atau tidak? Mencium ikon itu tidak salah. Oke. Saya mencium ikon ini, saya dikatakan menyembah atau tidak? Tidak menyembah. Tidak menyembah, menyembah. Mencium Bang, bukan menyembah. Mencium pun bisa dikatakan sebagai menyembah. Coba Abang jelaskan itu dari mana dasarnya. Nah, ini yang kamu harus memahami dengan baik. Oke, siap. Ya, baik. Silakan. Nah, Yosua 7 ayat 6. Oke. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia. Sujud di sini saya kasih gariskan stabilo. Sujud di sini dikatakan menyembah atau bukan? Oke, lanjut Bang. Saya tanya, sujud di situ dikatakan menyembah nggak? Yosua sujud kepada 2 patung kerub. Sujud di situ dikatakan menyembah atau tidak? Coba di mana itu Bang? Yosua 7 ayat 6. Coba baca baik-baik. Sujud di situ dikatakan menyembah atau tidak? Yosua. Oke, lanjut Bang. Dikatakan menyembah atau tidak? Jadi apakah salah statement saya? Dia diajarkan untuk menyembah patung gitu Bang. Saya tanya, sujud di situ artinya menyembah atau tidak? Oh, itu saya tidak. Karena kan kalau misalnya menurut perspektifmu, sudut pandangmu, nanti salah kita luruskan. Sudut di situ menyembah atau tidak? Saya tidak mau jatuhkan kamu. Saya nggak bisa menyimpulkan Bang. Karena silakan simpulkan saja, nanti kita luruskan sama-sama. Kalau menurut pemahaman yang di sini sih sepertinya sih menyembah Bang. Menyembah. Apakah Yosua menyembah berhala terhadap patung? 2 patung kerub yang ada di hadapannya. Tabut Tuhan hinggap. Oke.
fokus pada kata sujud di situ, menyembah atau tidak, di situ menggunakan bahasa apa dalam naskah Septuaginta? Wah, saya nggak tahu bang. Abang Menggunakan jangan- kata proskuneo. Proskuneo dikatakan menyembah atau tidak menurutmu? Saya nggak ngerti bang. Kalau Oke, makanya di situ sabar. Tabut Allah dikatakan, tabut Allah itu di atasnya ada patung atau tidak? ada gambarnya bang, saya pengen tahu dong. Saya nggak Oke, pernah lihat kita lihat di situ tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu patung, di atasnya ada 2 patung kerub. Sepakat? saya nggak pernah lihat bang. Oke, makanya Anda cari tahu. Sekarang pertanyaannya, kita perhatikan baik-baik di sini di depannya. Ini baik orang Katolik maupun Ortodoks. Sama jawabannya dengan saya. Ya, Di sini menggunakan kata proskuneo, sepakat bentuk verb. Oke? Proskuneo, sujud itu digunakan yang ini aja kata bang, yang umum-umum aja bang. Saya nggak. ya ini umum, ini dasar. Oke. Ini dasar. Ketika saya mengatakan Yosua menyembah patung, karena di situ kata sujud menggunakan kata proskuneo. Proskuneo dalam KJV dikatakan sebagai apa? Worship. Worship dalam bahasa Indonesia artinya apa? Worship. Ini dasarnya dari mana bang? Di Dasar jelaskan dari dulu, Bang. Yosua 7 ayat 6 di Iya, situ iya, menggunakan kata Enggak. proskuneo. Ketika- Kamu coba ketika saya ini- ulangi lagi. Oke, oke. Kata sujud di situ dikatakan menyembah, betul? Yosua Ya. menyembah patung. Saya mengeluarkan statement itu dan itu bukan AI dan saya bisa pertanggungjawabkan. Yosua menyembah patung, tetapi saya bisa pertanggungjawabkan. Kata Ya. sujud di situ menggunakan kata proskuneo, betul atau tidak? Ya. Betul, oke. Ya. Proskuneo di situ diartikan dalam King James Version artinya apa? Perhatikan di sini. Worship. Worship dalam bahasa Indonesia artinya apa? Memberi, ya, menyembah bang. Menyembah, jangan malu-malu. Kita buka strongnya, number strongnya dari worship. Worship itu melibatkan yang namanya apa? Boudon. Boudon ini apa? Sujud. Sujud. Oke, worship itu melibatkan yang namanya apa? Kiss. Betul? Ya. Oke, sekarang mari kita perhatikan. Ketika dia menggunakan boudon, ini boudon nggak? Terus hubungannya jangan Sabar, menyembah perhatikan. patung, Bang. Ketika orang Ortodoks sujud di hadapan patung, orang Katolik sujud di hadapan ikon, ini cium begini, ini melibatkan proskuneo atau bukan? Ya. Ya, berarti berdasarkan dalil ya. Sekarang kamu perhatikan. Yosua sujud di hadapan patung, dia menyembah patung, apakah dia menyembah berhala dalam konteks proskuneo? Saya nggak bisa menyimpulkan bang. Tidak menyembah berhala karena tidak ada 3 kriteria. Di sini proskuneo, boudon, dia sujud di hadapan salib, apakah dia menyembah berhala dalam konteks proskuneo? Tidak menyembah berhala karena tidak ada 3 kriteria. Perhatikan baik-baik di sini. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Ini dilakukan oleh gereja Katolik dan juga ini dilakukan gereja Ortodoks. Mereka proskuneo. Apakah mereka menyembah berhala? Tidak menyembah berhala karena konteksnya adalah proskuneo di situ. Ya. Betul? Berarti salah menjadi rangkumannya, salah atau tidak ketika saya berstatement Yosua menyembah patung di hadapan 2 patung kerub dalam konteks proskuneo dan tidak ada 3 kriteria yaitu imam, altar, dan kurban. Salah atau tidak? Ya, maksudnya kan kemarin itu kan yang saya dengar dan saya amati ada statement bahwa penyembahan itu apa? Itu kan penyembahan itu harus ada altar dan lain sebagainya. Oke. Ya, dan selama ini konteksnya hanya menghormati. Tiba-tiba keluarlah pernyataan Bang RK di Ya. mana Bang, siapa yang bilang kalau Alkitab itu tidak boleh menyembah patung?
Itu saya sudah bisa buktikan Yosua iya 7 iya ayat 6. iya, dengar dulu Bang. Tapi kan di satu sisi juga Tuhan berfirman bahwa janganlah ada patung di hadapanmu dan jangan kau menyembah Oke. dia begitu-begitu karena Allahmu Maha Berarti Pengasih. sabar. Saya akan jelaskan Keluaran 20 ayat 4. Sekarang Oke. saya tanya kamu. Ketika statement saya mengatakan menyembah patung, udah benar atau tidak? Sepakat atau tidak? Saya tetap nggak sepakat Bang. Maaf Bang. Kamu nggak sepakat, silakan bantah dalil saya tentang proskuneo, silakan. Iya, karena kan pada konsepnya Bagaimana dengan Yosua menyembah patung? Silakan jelaskan secara gramatikal arti dari menyembah, silakan. ya, itu makanya Bang. Ini kan saya kan Abang mengeluarkan firman yang belum saya pelajari. Jadi dalam artian Kalau kamu belum pelajari, berarti kamu tidak bisa bilang sepakat. Tidak ya, sepakat makanya dengan saya kalau kamu makanya tidak saya punya bilang tidak dalil. sepakat, Bang. Kalau tidak sepakat, berarti Anda tidak pantas mengeluarkan statement tidak sepakat karena Anda sendiri tidak punya dalil untuk membantah argumentasi saya. Iya, ketidaksepakatan itu kan dalam artian kan saya tidak mendukung Abang, saya juga tidak mendukung siapa-siapa tuh. Kan saya udah di statement awal saya mau belajar. Sekarang saya sudah menunjukkan dalilnya, bantah dalil saya. Ya, itu pembantahan saya itu adalah dengan firman Tuhan yang lain, yaitu jangan ada Berarti patung di firman hadapan. Tuhan dalam Yosua 7 ayat 6 salah. Berarti Abang begitu juga dengan statement jangan ada Oke, patung mari di kita hadapan. buka Keluaran 20 ayat 4. Saya jabanin kamu Keluaran 20 ayat 4. Silakan. Oke. Buka. Ini saya cuman berdiskusi aja ya Bang ya, enggak. Baik, silakan, boleh. Saya suka, silakan. Jangan Kalau tahu membuat bilang bagimu tahu. patung yang menyerupai apapun yang ada Buka dalam bahasa satu- Ibraninya. Waduh Bang, jangan yang berat-berat lah Bang. Nah, harus menggunakan bahasa Ibrani atau kamu punya TB2 di situ. Gunakan TB2 di situ. Coba Abang, kalau itu saya ada yang ini. Coba punya Abang sendiri lah, versi Abang lah gitu. Hmm? Coba Abang yang ini kan. Oke, kita bukakan. Di Kalau sini saya baca menggunakan nih, Bang, ya, kata kalau saya apa? baca nih, Bang. Coba saya baca dulu yang versi saya Bang. biar Oke, kita ini. buka di sini menggunakan kata apa di sini Keluaran 20 ayat 4? Pesel. Iya, saya Pesel coba ini baca. artinya patung atau bukan? Iya Bang, bentar dulu makanya saya baca dulu punya saya. Ini yang dari Alkitab Sabda 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bawah bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa dan seterusnya dan seterusnya. Di situ kan jelas juga tuh Bang. Jangan sujud menyembah. Oke, dalam bahasa Ibrani kata pesel di situ patung atau bukan? Ah, coba itu makanya tugas Abang Makanya untuk pesel di versi situ dari Abang. bukan patung, bukan versi saya, versi bahasa asli. Ah, coba. Pesel di situ menggunakan kata idol. Makanya kau beli Alkitab TB2, TB2 nggak menuliskan patung, TB2 menuliskan kata idol. TB2 tidak menuliskan kata patung di situ. Karena menggunakan kata pesel. Ya, tetapi saya ingin menjelaskan secara teologis. Ya, secara teologis. Ya, Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir adalah Allah yang pernah menyatakan diri kepada manusia atau bukan? Lanjut. Secara rupa. Jawab. Gimana Bang? Ulang Bang, saya nggak nangkep. Bang. Fokus. Allah yang membebaskan, tanda kutip garis bawah huruf besar. Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, itu esensinya terlihat atau tidak? Ya tidak lah Bang. Tidak terlihat. Dari mana kamu tahu itu tidak terlihat? Allah ya tidak terlihat Bang. Dari mana kamu tahu ya? Dari Alkitab tidak terlihat dan tidak hadir. Oke, tidak hadir. Ya maksudnya itu tidak hadir secara fisik gitu. Tidak hadir secara fisik Bang. Oke. Tidak hadir Sekarang, secara fisik. oke, kita lihat ini, ya. Allah yang esensi yang tidak terlihat itu tidak menyatakan diri. Coba 1 Yohanes 1 ayat 18 Kak Grace. Yohanes pasal 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat Ayat 18. oke.
Oke, Yohanes pasal 1 ayat 18. Hmm. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kapan anak tunggal Allah menyatakan itu? Abang nanya ke siapa nih, Bang? Saya tanya kamu. Kamu kan lagi diskusi fokus dong, Dek. Iya, enggak maksudnya Abang kan saya tanya nih. Anak Untuk tunggal Allah yang menyatakannya itu kapan dia menyatakannya? Prainkarnasi atau inkarnasi? inkarnasi, Inkarnasi Bapa atau firman? firman. Firman. Setelah inkarnasi firman, barulah kita tahu Yesus Kristus bisa dilihat karena dia menyatakannya. Betul atau tidak? Ah, betul. Oke, sekarang Sepakat. sebelum prainkarnasi, apakah Musa pernah melihat rupa Allah? Tidak pernah Kata siapa tidak pernah? melihat rupa Allah. Esensi Allah. Melihat rupa Allah atau esensi Allah, Bang? Coba Karena kau itu jawab, sesuatu- rupa Allah atau esensi Allah? Abang kan tadi tanya, melihat rupa Allah. Oke, langsung Tanya, pada poinnya. Apakah Musa tidak pernah melihat esensi Allah? esensi Allah itu pernah, tapi kalau Oke, rupa Allah, esensi saya pribadi yakin pertama dia- atau pribadi kedua? esensi pribadi pertama atau pribadi kedua? Karena Abang Saya firman. tanya esensinya. Ini akan maju kepada patung nih. Oke. Esensi yang dilihat oleh Musa itu pribadi pertama atau pribadi kedua dalam Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Bentar ya, Bang. Yang dilihat adalah, coba Kak Grace, Keluaran 3 ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat 14. Oke. Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Oke. Allah itu dalam kitab Yohanes suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Betul? Bang, satu-satu, Bang. Ini Abang tadi Iya, dari Keluaran. iya, Tiba-tiba Yohanes. biar makanya kamu fokus, Bang, kamu fokus. Coba satu-satu kamu dulu, fokus. Bang. Inilah namanya hermeneutik, kamu fokus. Iya, Abang bilang tadi Keluaran. Ini kan lagi baca ini. Iya, di dalam Keluaran. Sekarang yang Betul, berbicara, makanya saya bilang yang bicara dengan Musa itu siapa? Kalau konteksnya tadi Keluaran ini kan Yang kita ngomong berbicara Keluaran dengan Musa dalam Keluaran itu siapa? Kenapa Musa bisa mendengar suaranya? itu Allah, Bang. Allah itu wujud apa? Allah itu siapa? Pribadi sang Bapa atau bukan? di Keluaran atau ini teofani nggak Allah? dijelaskan, Bang. Itu Bapa atau tidak, Bang? Hah? Apa? Di Keluaran 3 ayat ini kan kita ngomong Keluaran 3 ayat 14 toh. Itu Bapa atau bukan? Allah di sini kalau di firman Itu Allah, Bapa atau bukan? iya Bapa. Bodoh kau setan, itu bidat itu namanya itu. Jadi siapa? Saya kan Itu nggak tahu. itu adalah teofani Allah, pribadi kedua atau sosok ilahi, ya Allah. Dari mana dasarnya, Bang? Langsung kasih tahu lah. Dasarnya tadi saya mau sampaikan. Coba Ya, 1 silakan. Timotius 6 ayat 16, Kak. Ke satu Timotius lagi kan kayak gitu dia. Kamu mau belajar atau tidak? Ya ini makanya saya belajar pelan-pelan. Bang. Makanya kamu jangan framing. 1 Timotius 6 ayat 16, silakan. Ya, sabar. Kan Abang lompat-lompat nih, makanya saya bingung. Sama kayak Edis jawabannya ini. 1 Timotius 6 ayat 16. 6 ayat 16. Biar saya aja, Mbak, yang bacain, Kak. Biar saya tahu. Gak Kak. ada lektornya di sini. Kak Grace yang bacakan, Yang silakan. sendiri kekal dan yang hidup dalam terang. Yang Udah, 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, ini 1 saya Timotius bacain. 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi, bagaimana tuh? Berarti dalam hubungan itu, ini kan Abang baru ngasih tahu ke saya nih ayatnya. Berarti kalau dalam hubungan itu, Abang berpikir bahwa memang tidak siapa sih Allah yang di Keluaran ini tidak terhampiri. Makanya dengan konteks tersebut, Abang bilang itu adalah sosok kedua, Oke. yaitu firman-Nya, gitu kan? Oke.
Betul kan? Berarti suaranya, kalau Allah itu suaranya tidak didengar. Coba Yohanes 5 ayat 37 Kak Grace. Yohanes Yohanes pasal 5 ayat 37 Kak Grace. 5 ayat Yohanes 30. 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke, suaranya tidak pernah kau dengar, rupanya tidak pernah kau lihat. Lalu kenapa Musa bisa mendengar suaranya dan rupa esensi, saya nggak bicara rupa, esensi Allah bisa dilihat oleh Musa. Keluaran 33 ayat 23 Kak Grace. Oh, banyak. Keluaran 33. Suaranya tidak kau dengar, rupanya kau tidak lihat. Lalu yang dilihat Musa itu siapa? Dalam Keluaran 33 ayat 23. 23. Tunggu, sorry. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Oke, di situ Musa melihat esensi Bapa atau pribadi kedua, Sang Firman. Bingung saya, Bang. Makanya jangan belajar sama Edis. Ya makanya ini saya coba belajar sama Abang. Oke, saya ajarkan. Di situ Oke. pribadi kedua, karena kalau kau bilang bicara tentang itu, maka kau akan berbenturan dengan Yohanes 5 ayat 37 tadi, dan juga 1 Timotius 6 ayat 16, ya, dan juga Yohanes 1 ayat 18. Sekarang, esensi Allah yang tidak terlihat, ya, berarti apakah kita bisa melukiskan esensi Allah yang tidak terlihat itu? Yebo. Kalau misalkan tidak terlihat, kita lukiskan, seharusnya tidak bisa, Bang. Seharusnya tidak bisa dan memang tidak bisa. Oke. Oke. Dan memang tidak bisa. Oke. Tidak bisa dilukis. Sekarang 1 Samuel pasal 2 pasal 5 ayat 2. 1 Samuel Pasal 5 ayat 2 Kak Grace. pasal 5 ayat. Supaya kau tahu konteks Keluaran 20 itu. Oke. 1 Samuel pasal 5 ayat 2. Mhm. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Oke. Kamu tahu Dagon itu apa? Ini Dagon. Di dalam 1 Samuel ini sudah terjadi inkarnasi Kristus atau belum? Belum. Belum. Lalu mereka melukiskan Allah yang ada gambar seperti kuda, ada sayap, ada ikan, ini manusia. Ini salah atau benar? Salah. Salah. Oke, pintar. Mantap. Karena esensi Allah tidak terlihat, betul? Betul. Oke, sekarang ini konteks Keluaran 20 ayat 4 nih. Keluaran Hakim-hakim. Bentar, Bang. Keluaran 20. Saya Ayat 4, jangan menyembah membuatmu berhala tadi itu. Ya, betul. Nah, sekarang esensi Allah yang tidak terlihat dilukiskan dalam Hakim-hakim pasal 2 ayat yang ke-13, Kak Grace. Aduh, Bang. Bentar, Bang. Hakim-hakim pasal 2 ayat 13. Ayat 13. Hakim-hakim pasal 2 ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Oke. Di situ ini Baal, esensi Allah yang tidak terlihat digambarkan seperti ini. Inilah boleh. Tuhan yang boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena mereka tidak melihat esensi Tuhan, toh. Oke, karena mereka tidak melihat esensi Tuhan. Konteks Keluaran 20 ayat 4. Esensi Tuhan. Oke. Keluaran 20 ayat Itu yang 4. tadi, jangan menyembah berhala tadi itu, ya Ya Allah. sabar, Bang. Saya kan mau memastikan, Bang. Oke, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Esensi Allah tidak terlihat. Mereka membuat patung padahal mereka tidak pernah melihat Allah. Betul. Coba konteksnya Keluaran 18 Imamat pasal yang ke-18 ayat 21, Kak Grace. Imamat 18 ayat 21. 21. Imamat 18 ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok,
supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Di situ mereka apa? Mereka mempersembahkan esensi Allah yang tidak terlihat. Apakah gambarnya seperti ini Molok, Tuhan yang membebaskan mereka? Macet nih. Enggak. Salah atau benar? Ya saya nggak tahu bang, itu kan dewa Molok. Saya nggak. Iya, dewa Molok. Berarti Tuhan yang membebaskan mereka dari bangsa Israel seperti ini atau tidak? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Ya karena kan tidak boleh nggak boleh membuat patung toh bang. Oke, sekarang konteks Keluaran 20 ayat 4. Coba Oke. Kak Grace baca Keluaran Allah yang esensinya yang tidak terlihat. Mereka gambar, mereka buat patung, lalu mereka mengatakan itu Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Keluaran pasal 32 ayat 4 sampai 5. Pasal 32 ayat 4 sampai 5. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mereka mengatakan apa di situ? Mereka membuat patung lembu emas. Lalu mereka mengatakan itu apakah Grace? Ya, hai Israel, inilah Allahmu, katanya, Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. yang menuntun keluar. Jadi mereka mengatakan patung lembu emas itulah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu di situ ada tiga kriteria bahwa mereka dicap sebagai penyembah berhala. Tiga kriterianya apa? Ada imam. Baca ayat 5-nya Kak Grace. Keluaran 32 ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya Siapa imam di situ? Harun. Harun, lanjut. Didirikanlah mesbah di depan anak lembu itu. Ada mesbah atau tidak? Ada. Berarti berapa kriteria Yebo? 2. 2 kriteria. Ya. Sekarang lanjut. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Hari raya Tuhan, ada kurban di situ anak lembu. Berarti ada 3 kriteria sehingga mereka dicap sebagai penyembah berhala. Sepakat atau tidak? Oke. Terus? Sepakat atau tidak? Oke, berarti esensi Allah pada saat itu tidak terlihat. Sehingga lalu mereka mengatakan dewa Molok, dewa Ashoret, semuanya Baal, anak lembu adalah Tuhan. Itu salah atau tidak? Intinya membuat patung untuk disembah Intinya salah dia karena tidak pernah melihat esensi Allah, itu intinya. Oke, pintar kamu. Oke, kamu pintar. Sekarang kamu pintar. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 Kak Grace. Bang, tab saya ini banyak banget nih bang. Satu-satu pelan-pelan bang. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, firman itu siapa? Yebo? Yesus Kristus. Oke, sekarang firman itu transenden atau tidak? Transenden itu maksudnya apa sih bang? Tidak bisa dijangkau sehingga tidak dapat lihat rupa dan esensinya semua. Kalau firman dalam konteks belum menjadi Yesus Kristus tidak bisa. Oke, sekarang Yohanes 1 ayat 14. Apakah Grace? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, Dan kita ketika telah melihat kemuliaan Allah. ya. Di situ firman sudah menjadi manusia. Ada berapa natur di situ? Berapa kodrat Yebo? Firman telah menjadi manusia. Dua. 2 natur. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sepakat atau tidak? Kalau di situ karena dia itu keluarnya dari Allah, 2. Maksudnya gimana tadi bang? Ulang bang. Dia sungguh-sungguh manusia dan dia sungguh-sungguh Allah. Sepakat? Saya coba sepakati.
Jangan coba sepakati, memang dia dua natur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh Bang, manusia. ini saya bingung bang. Konteksnya kita udah. Iya, Tadi, ini Bang. kamu akan masuk pada Saya tadi kan- konteksnya. Iya, ini bicara patung dan bicara lukisan. Iya. Tenang, jadi saya kemana-mana, saya Bang? saya mulai masuk Bang. pelan-pelan. Saya mulai masuk pelan-pelan biar kau mengerti. Ya. Ketika dia sungguh-sungguh manusia, dia punya historis atau tidak? Bang. Aduh, saya bingung bang. Kalau abang udah muter-muter. Saya kayak gini, tanya, kalau dia punya manusia, dia punya historis atau tidak? Aduh, saya udahlah bang. Kalau dia Bang. sungguh-sungguh manusia, dia punya lukisan atau tidak? Manusia bisa dilukiskan atau tidak? Kalau manusia abang bilang itu bisa dilukiskan. Oke, Yesus sepenuhnya manusia atau tidak? Sepenuhnya manusia. Oke, Galatia pasal 3 ayat 1, Kak Grace. Galatia Pasal 3 ayat yang ke-1. ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Yesus Kristus yang telah kau salibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu karena dia sungguh-sungguh manusia. Karena dia sungguh-sungguh manusia. Pertanyaannya, ketika orang Katolik di hadapan ikon-ikon baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, apakah ada 3 kriteria imam, altar, dan kurban? Tidak ada. Orang Katolik misa melakukan ekaristi baik Katolik maupun Ortodoks, mereka melakukan fokus penyembahan mereka kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya bukakan Katekismus Gereja Katolik nomor 2096. Kak Grace bisa tulis saja di Google KGK 2096. Bang, mohon maaf. Sabar. Bang. Sabar. Kamu biar selesaikan bahwa orang Katolik tidak menyembah berhala. Kita fokus Ya, pada Tritunggal. Saya mau menghargai itu bang. Bang, izin bang. Saya mau menghargai itu dan mohon maaf lah sebelumnya saya mengenai firman-firman Tuhan itu sangat kurang. Tapi ada beberapa firman Tuhan yang dia di situ secara eksplisit dilarang untuk menyembah patung. Kamu Bilangan sudah 5 melihat ayat konteks. 8 sampai 9 tidak menyembah patung. Tadi di situ Dan itu dikatakan bahwa esensi saya sudah bawa dalil Yosua. saya hanya ingin meluruskan abang yang bilang kemarin. Saya meluruskan karena saya punya statement, saya punya Nggak argumentasi. masalah, Bang. Saya hanya Kamu meluruskan, silakan luruskan Yosua 7 ayat 6. Silakan. Ya, di sini abang kan bilang, siapa yang bilang Musa menyembah patung itu? Saya Tidak boleh. katakan, oke, saya bilang Yosua menyembah patung. Ya, Saya bisa jelaskan yang tadi. Silakan Ya. kau coba kau bantah Yosua 7 ayat 6. Silakan. saya kalau abang. Nah, kalau begitu jangan protes ke saya. Saya nggak protes. Saya menghargai. Kalau begitu kalau kamu tidak bisa bantah dengan data, jangan protes ke saya, teman. Ini datanya saya kasih tahu bang. Ada juga. Nah, saya sudah bantah Keluaran 20 ayat 4. Saya sudah menjelaskan tadi. Saya meluruskan dari tadi saya meluruskan. Tapi kau tidak mau bantah dengan dalil. Ini dalilnya. Ada larangan untuk menyembah patung. Yang itu di mana abang bilang kalau siapa yang bilang melarang menyembah patung? Bodoh. Oke. Si ini menyembah patung, nabi ini menyembah patung. Tapi ini saya kasih tahu nih, ada ayat-ayat Tuhan di mana ya seperti tadi. Keluaran 20 ayat 4 secara Saya sudah jelaskan, nggak usah kau bantah. Tadi tentang berbicara Jangan esensi membuat Keluaran 20 ayat 4 saya sudah berbicara. Bahkan di situ menggunakan kata pesel. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak pernah memerintahkan buat patung? Bang, mau buat patung apapun. Saya itu tanya, nggak apakah masalah. Tuhan tidak pernah memerintahkan buat patung? Tidak pernah. Oke, Kak Grace, Jangan baca coba, Kak Bang. Grace. Ya, baca Kak Grace, Yohanes 3 ayat 14. Sorry. Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai 9. Boleh buat patung, Bang, tapi Kamu bilang Tuhan tidak perintahkan buat patung. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9, Kak Grace. Dari ayat 8. Iya, pernyataan abang itu loh, Bang. Sabar, baca, dengar. Bilangan 21 ayat 8. 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Oke, sampai di situ dulu.
Siapa yang berfirman di situ, Yebo? Allah Allah berfirman kepada siapa? kepada umat Israel pada waktu itu. Kepada Musa. Ya, Oke, Allah memerintahkan apa isi firman-Nya? membuat patung toh, Bang. Buat patung. Jadi apakah Tuhan tidak pernah memerintahkan buat patung? Saya nggak ada juga, Bang, bilang abang nggak boleh buat patung, Bang. Sekarang, oke, pertanyaannya, apakah Tuhan tidak konsisten? Di sisi lain, dia bilang jangan buat patung, tetapi di sisi lain dia suruh buat patung. Mana konteksnya jangan buat patung itu di mana, Bang? Aduh, Coba memang kasih ayatnya. otaknya tidak sampai, putar balik. Aduh, semoga teman-teman itu pemahaman di situ tuh udah bisa inilah ya, bisa mengerti ya. Ya, ini berat ini teman-teman ya. Jadi orang Katolik tidak menyembah patung atau memberhalakan patung. Jadi patung atau ikon itu seperti apa? Kak Grace bisa baca, ketik di Google KGK 2132 Kak Grace. KGK 2132. Apakah orang Katolik menyembah berhala terhadap patung? Lalu apa ikon itu? KGK 2132, tulis KGK 2132. Teman-teman Katolik di bawah jaga, karena teman-teman Protestan di bawah juga belajar ya. Jadi jangan dihujat ya. Apa nih? Aku klik yang iman Katolik itu. Klik yang itu 2132, klik 2132, klik di situ. Tunggu. Sudah. Oke. Itu tampilnya begini. Oh ini. Ya ini. Penghormatan Kristus terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambar tersebut. Oke, siapa yang menghormati gambar berarti bukan menghormati atau memberhalakan gambar itu, tapi pribadi di balik gambar itu. Makanya kita memiliki pemahaman apa? Pemahaman bahwa lukisan itu ada makna teologis di balik itu. Makanya kamu lihat lukisan-lukisan seperti di belakang. Ini lukisan Pantokrator Gunung Sinai. Pantokrator itu dalam bahasa Yunani artinya yang maha kuasa. Ya. Pribadi sosok sang Pantokrator itu. Begitu pula tabut perjanjian yang ada dua patung kerub, bukan patungnya yang kita berhalakan. Tetapi bicara tabut perjanjian, bicara tanda kehadiran Allah yang ada di situ. Ya, makanya mereka pribadi di balik itu, bukan patungnya yang kita sembah atau berhalakan patung itu. Ya, jadi gereja Katolik tidak menyembah berhala, terhadap patung, karena tidak ada satupun dokumen dari gereja Katolik maupun gereja Ortodoks berbicara kita memberhalakan patung itu. Coba tulis KGK 2036, siapa yang kita sembah? KGK 2096. Ya. Tindakan pertama kebajikan hormat kepada Allah ialah penyembahan. Menyembah Allah berarti mengakui Dia sebagai Allah, sebagai pencipta dan penyelamat, Tuhan dan guru dari segala sesuatu yang ada, sebagai kasih yang tak terbatas dan penuh kerahiman. Oke. Yesus mengutip buku Ulangan. Luar biasa. 6:13. Oke, jadi yang kita sembah adalah Allah. Dan Kak Grace kita menyembah adalah kerahiman. Ya, Kak Grace Protestan, tetapi dia menggunakan ikon yang cukup menarik di samping saya. Ini adalah kerahiman ilahi. Ya, ikon kerahiman ilahi. Ya, yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Bukan ikon, bukan kita berhalakan ikon, tetapi sosok kerahiman ilahi di balik dari ikon itu, bukan yang lain-lain. Saya pikir ini sangat jelas yang saya sampaikan, ya. Jadi tidak ada yang lain-lain, tidak ada. Gunakan kata proskuneo itu dengan baik, latria. Maka dari itu,
Terakhir, saya ingin katakan memberikan sebuah perbandingan dari tabel berikut ini. Ini dua tabel, lalu saya sekat. Ya, tabel pertama yang saya sekat di sini berbicara tentang apa? Venerasi. Ya, venerasi itu apa? Ya, venerasi atau penghormatan orang kudus adalah tindakan menghormati seorang kudus atau suci, seorang yang telah diidentifikasikan memiliki suatu tingkat kekudusan atau kesucian yang maha tinggi. Malaikat diberikan venerasi atau penghormatan. Lalu sekarang kita perhatikan. Adorasi. Adorasi itu apa? Adorasi adalah tindakan menyembah. Jadi kalau Allah itu bisa adorasi, bisa venerasi dan mengagungkan Tuhan. Khususnya dalam tradisi Katolik yang diwujudkan dalam menyembah sakramen Maha Kudus atau hosti yang dikonsekrasi atau Tritunggal Maha Kudus. Makanya orang Katolik penyembahan itu adalah Ekaristi yang dianggap sebagai kehadiran nyata Yesus Kristus. Dalam adorasi, umat Katolik menghabiskan waktu dalam doa dan keheningan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Clear di situ. Tidak ada lagi. Ya, seperti itu. Ya. Tidak ada yang lain lagi. Jadi jangan kau framing-framing, jangan kau yang lain-lain. Ini pengajaran panjang nih. Semoga kalian 1 SKS nih, teman. Terima kasih banyak Kak Grace sudah jadi lektor di sini, Kak Grace. Sama-sama. Tuhan berkati RK. Tuhan memberkati juga Kak Grace. Terima kasih ya. God bless you Kak Grace. Luar biasa ya. Terima kasih Kak Grace ya. Dan kalau ada pertanyaan, apakah rasul-rasul juga melukiskan Tuhan? Melukiskan Bunda Maria? Ada. Kisah di mana tentang Rasul Lukas, di mana lukisan Maria ditemukan di abad keempat oleh Santa Helena. Ya. Di mana lukisan itu diyakini bahwa itu dilukiskan oleh Rasul Lukas. Jadi kalian tanya, silakan. Lukisan yang dilukis oleh Santo Lukas, nah itu ditemukan oleh Santa Helena di abad keempat. Ya, itu jelas. Jadi ketika Santo Lukas atau Rasul Lukas melukiskan Maria, apakah dia memberhalakan ikon Maria? Sesatkan dulu Rasul Lukas, Santo Lukas. Bilang, berani nggak bilang Santo Lukas penyembah berhala? Karena dia melukis Maria di situ. Karena dia melukiskan Maria, berani atau tidak kau protes kepada Santo Lukas? Katakan dengan jelas, suruh Edis mengatakan Santo Lukas itu bidat karena dia melukis Maria di situ.